Mari sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berkirim doa kepada Rasulullah, kepada para pendiri bangsa ini, kepada para muassis Nahdlatul Ulama, dan kepada para pendahulu-pendahulu kita. Semoga ini akan menjaga kekuatan rohani bagi kita, kekuatan rohani untuk bisa tetap teguh dalam menapaki jalan yang telah beliau tempuh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di acara ngaji bareng di PWN Ansor Provinsi Banten. Masih dengan narasumber yang sama, Gus Mubin. Alhamdulillah sudah berkesempatan hadir. Kali ini kita akan mengkaji secara mendalam dan akan memberikan kesempatan untuk semua audien untuk bertanya jawab yang nanti akan dijawab langsung melalui kolom komentar. Kepada Gus Mubin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada host kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Qala ta'ala: Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, yang mengajak menuju Allah dengan izinnya dan menjadi lentera yang menerangi. Ajaklah menuju jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan penyampaian yang baik, dan bantahlah mereka dengan bantahan yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lebih mengetahui orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui dengan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk darinya. Dasar daripada kita beragama itu adalah kita mengikuti dari apa yang Nabi dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang telah kami sampaikan tadi, Allah itu mengutus Nabi kita
sebagai saksi akan kebaikan kita, sebagai saksi akan umat-umat terdahulu, sebagai saksi dari tersampaikannya wahyu kepada umat manusia lewat para nabinya. Dan Nabi diutus sebagai pemberi kabar gembira yang menyenangkan, yang jauh dari kata menakutkan, yang jauh dari teror, yang memberikan rasa aman, yang memberikan rasa damai, yang mewujudkan manusia sesuai dengan kemanusiaannya, yang menempatkan manusia sesuai asal dia diciptakan dan tujuan diciptakannya. Dan Nabi juga diutus sebagai pemberi peringatan, peringatan akan bangkitnya hari kemudian, peringatan akan kewajiban-kewajiban Tuhan yang diemban oleh umat manusia, peringatan akan kelalaian dari kehambaannya umat manusia. Dan Nabi juga diutus untuk mengajak mengenal Tuhannya, mengenal Sang Pencipta, mengenal dari mana dia diciptakan, mengenal manusia dari mana dia diciptakan, mengenal tujuan daripada diciptakannya, dan mengenal arah kemana manusia itu diciptakan. Dan juga menjadi penerang yang menerangi hati dan pikiran umat manusia, menerangi dari ketersesatan pemikiran, menerangi dari kesalahan pola hidup, menerangi dari kelalaian asal penciptaannya. Oleh karenanya, disambung dengan ayat yang lain, dasar daripada Rasulullah itu diutus dengan tujuan mengajak umat manusia ini pada jalan Tuhan, jalan yang lurus, jalan yang mendamaikan, jalan yang memberikan ketentraman, jalan yang menyelamatkan, jalan yang bisa mengantarkan kepada keridhaan, jalan yang penuh cinta kasih, jalan yang penuh kasih sayang. Mengajak mereka bil hikmati, dengan kebijaksanaan dan kelapangan, penuh toleransi, dengan cara memanusiakan yang diajak, jauh dari kata memaksa dan otoriter, jauh dari kata menindas dan menganiaya. Nabi mengajak kita semuanya sebagaimana Allah perintahkan, dengan tutur kata yang baik, dengan tutur kata yang lembut, tutur kata yang menyenangkan, tutur kata yang bisa memuliakan, tutur kata yang jauh dari arogansi dan kesombongan. Dan ketika beliau itu tidak sependapat ataupun pendapatnya tidak sejalan dengan orang lain, maka beliau mengajarkan untuk bisa berargumentasi kepada mereka, berdebat dengan mereka dengan tanpa kasar, berdebat dengan mereka tanpa merendahkan, berdebat dengan mereka tanpa kesombongan, berdebat dengan mereka tanpa pernah merasa yang paling benar, dengan kata-kata yang terbaik, kata-kata yang menenteramkan, kata-kata yang jauh dari kekejian dan keburukan. Allah mengetahui dengan hambanya yang tersesat dari jalannya, dan Allah pula mengetahui hambanya yang benar-benar mendapatkan petunjuk darinya. Wabashir ibad, maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, yang dimana hamba-hamba Allah ini adalah orang-orang yang
bisa memperhatikan pembicaraan, memperhatikan, menyimak, menalar, memikirkan dari setiap perkataan yang dia dengar, hamba yang mendengar dengan pendengaran kasih sayang, hamba yang mendengar dengan pendengaran penuh ketundukan, hamba yang mendengar dengan pendengaran yang penuh penerimaan. Lalu ketika dia sudah menalar dan juga memikirkan serta menimbang dengan kebaikan akal dan budi pekertinya, lalu hamba-hamba itu mengikuti jalannya, mengikuti yang terbaik daripada apa yang dia dengar. Karena Allah itu menciptakan satu mulut dua telinga, maka tentu dari makna penciptaannya kita diajarkan oleh Allah untuk lebih mendengarkan daripada berbicara, untuk lebih banyak menyimak daripada berkomentar, untuk lebih menghayati daripada kita mengomentari. Demikianlah orang-orang yang sering mendengar, sering menyimak, sering memperhatikan, bernalar dan berpikir dengan apa yang dia terima dari pendengarannya, dan mengikuti yang terbaik dari apa yang dia dengarkan, tidak mengikuti dari nafsu dan ambisi dirinya. Demikian itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan demikian pula orang-orang yang memiliki akal yang sempurna, akal yang menjadikan dirinya itu menjadi manusia yang seutuhnya, akal yang tidak diliputi oleh hawa nafsu, syahwat dan ambisi, akal yang penuh ketundukan dengan perintah dan larangannya, akal yang selalu mengikuti tuntunan dan aturan serta percontohan dari panutan dirinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa qul alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak pernah memiliki anak, Tuhan yang tidak pernah menjadikan sekutu, Tuhan yang tidak pernah memiliki partner, Tuhan yang tidak pernah mengambil dari hambanya sekutu, dan tidak pernah meminta tolong kepada makhluk ciptaannya. Dan sesungguhnya agama ini adalah jalanku, jalan yang menuju kebaikan, jalan yang menuju keselamatan, jalan yang penuh kebaikan, hikmah, kebijaksanaan, jalan yang bisa menjunjung tinggi martabat dan kemuliaan serta kehormatan manusia. Fattabi'uh, maka ikutilah. Jangan pernah sekali-kali kita menyimpang dari jalannya. Jangan pernah kita sekali-kali menentang dari jalannya, apalagi kita sampai membuat jalan sendiri. Dzalikum wasaqum bih, demikianlah Allah telah memerintahkan kalian dengan tetap mengikuti jalannya. Niscaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengerti aturan hidupnya, orang-orang yang selalu mengedepankan perilaku daripada nabinya, orang-orang yang hati dan pikirannya tidak pernah diliputi dan tidak pernah dikalahkan oleh nafsu, angkara murka, ambisi syahwatnya. Alhamdulillah, dalam Qanun Asasi ini Hadratus Syekh mengingatkan kita akan misi kenabian yang telah diemban oleh Rasulullah dan telah tersampaikan kepada umat manusia. Dari dasar inilah kita memahami bahwasanya Rasulullah dan seluruh pewarisnya adalah panutan dari kehidupan kita, baik sejak kecil hingga kita itu menemui ajalnya. Oleh karenanya, alangkah
lebih baiknya bagi kita semuanya, kita memahami bagaimana Rasulullah itu kita bisa memahami daripada ulama kita. Karena agama ini dibangun atas dasar panutan dan periwayatan yang sahih serta sandaran sanad yang benar sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah seorang tabi'in, yakni Imam Ibnu Sirin, yang beliau pernah menyampaikan, al-isnadu minad din, laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Seandainya bukan karena sanad, maka niscaya orang bebas untuk mengatakan apa yang dia mau. Kita sadari bahwasanya agama ini bukan agama semau-maunya, bukan agama sesuka-sukanya, tapi agama yang bersandarkan atas dasar Rasulullah, atas dasar wahyu yang diterima oleh beliau, atas kehendak daripada Allah Tuhan semesta alam. Maka dari itu kita juga menyadari misi daripada Rasulullah itu adalah bagaimana kita selaku umatnya ini benar-benar menjadi umat yang terselamatkan, umat yang selamat terselamatkan, dan menjadi umat yang terbaik, umat yang menjadi kebanggaan bagi nabinya di hadapan umat-umat yang lain. Tentu harapannya kita selaku umatnya Nabi akhir zaman ini menjadikan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita benar-benar perbuatan yang bisa membanggakan nabinya. Sebagaimana beliau diutus sebagai pemberi kabar gembira, maka kegembiraan yang telah disampaikan Nabi kepada kita itu sudah selayaknya kita ungkapkan, dan kita sebagai umatnya juga sudah selayaknya untuk bisa menggembirakan nabinya dengan tetap mengikuti dari para ulama kita. Karena kita sekali-kali tidak akan pernah tahu bagaimana Rasulullah sebenar-benarnya, bagaimana kita tahu Rasulullah seutuhnya jika kita tidak pernah tahu bagaimana dengan ulama kita. Kita bisa mengetahui mereka, jalan satu-satunya hanya lewat ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita yang telah mencontohkan dari khazanah perilaku sikap akhlak Rasulullah kepada kita. Beliau contohkan sebagaimana beliau mencontohkan dari generasi sebelumnya sampai dengan Rasulullah. Maka kita sebenarnya tidak begitu sulit, hanya sekedar mencontoh daripada perilaku mereka, perilaku di dalam pemikiran, di dalam pemahamannya, di dalam perbuatannya. Ternyata hanya mencontoh saja kita masih banyak yang belum bisa. Hanya sekedar mencontoh saja kita masih banyak yang belum bisa, bahkan banyak yang enggan. Padahal ini sebagaimana disampaikan di dalam awal kitab ini adalah Nabi diutus sebagai pemberi kabar gembira, maka sudah selayaknya kita umatnya bergembira dan bisa menggembirakan nabinya. Semoga kita menjadi bagian daripada umat yang bisa menggembirakan nabinya, baik saat ini, saat kemudian, selamanya sampai kita dikumpulkan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian uraian daripada muqaddimah Qur'an Asasi yang di dalam awal prakatanya beliau itu menyampaikan dan mengingatkan bahwasanya kita selaku umat yang diberikan kabar gembira, umat yang diajak dengan kebijaksanaan dan kebaikan,
umat yang diperintahkan untuk memperhatikan nabinya dan tuntunannya, umat yang menempuh jalan lurus, jalan yang tidak pernah ada kesalahan, jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita diajak oleh beliau agar kita tetap berpegang teguh dan memiliki keteguhan untuk selalu menapaki dan menjalani apa yang telah beliau contohkan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita semuanya yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang mengaku sebagai santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mengaku santrinya para muassis, yang mengaku bagian daripada kebesaran akhlak ulama-ulama kita, sudah sepantasnya kita berbangga dan bergembira dengan ajakannya beliau itu. Karena dengan kegembiraan ini akan bisa menjadikan langkah kita ringan, langkah kita mudah, sehingga dari apa yang kita tempuh ini akan berbuah kebahagiaan dan juga kebaikan, baik untuk diri kita, lingkungan kita, dan generasi-generasi yang akan datang. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan benar-benar bisa memberikan manfaat, bisa mengingatkan kita, bisa menjadikan kebanggaan bagi kita di hadapan nabinya. Kita akhiri pada mukaddimah ini untayan doa dan munajat selayaknya hamba yang tidak memiliki daya dan upaya, yang selalu mengharapkan kekuatan dan keajaiban dari Sang Pencipta dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita jumpa lagi di Jumat depan, dan kepada seluruh penonton podcast Ansor Banten, di like dan di subscribe channel kita. Kalau ada pertanyaan langsung kirim di kolom komentar.